Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai capturing asamnya. Wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai capturing, langsung on lagi. Cobain yuk. Saya ingin tanya ke Pak Idam. Tadi itu ada penjelasan yang menarik. Kontrak belum dibayar. Iya. Dan itu jumlahnya jutaan ya. Iya, jutaan dolar begitu. Artinya itu uang masih ada di Pertamina dong. Jadi tidak ada uang yang keluar untuk klien. Bang Idam. Iya, kita kontrak dari 2014 ke 2018 tidak dibayar dengan kesepakatan 6,5 kiloliter US dollar. Dan kemudian diturunkan itu, Bang. Jadi diturunkan dengan kontrak dari baru. mana kerugiannya, nilai kerugiannya? Kita sudah mengikuti kajian Pranata UI. Nggak ada yang dilanggar. Pertamina sudah sesuai. Tapi kan klien kami yang di sini dikriminalisasikan kemudian. Bang Idam, saya mau tanya, apa kriteria atau alasan pemerintah akhirnya menunjuk PT Orbit ini ya? Iya. Apa karena memang cuma satu-satunya, tidak ada yang lain, atau karena dari hitungan bisnis memang ada keuntungan-keuntungan bagi negara? Ya, seperti tadi yang dijelaskan Bang Patra, bahwa terminal klien kami ini nggak ada tandingan untuk nasional. Tandingannya Singapura. Oke. Katanya ada Punya nanti kalau fasilitas. yang bangun sendiri jaksa. Gimana? Katanya Bang Patra nanti dibangun sendiri sama jaksanya, ada. Oke, lanjut Bang Idam. Iya, Mas. Dari segi fasilitasnya ini, BBM ini dulu punya Jerman, Bang. Oke. Teknologi canggih, semua otomatis, ada backloading, tempatnya juga Gratifi Market di Pulau Jawa. Dan kita bisa menyuplai sepenuhnya Jawa, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Iya. Semua Jadi itu bayangan dari Bang Patra kalau andai kata TBBM ini kemudian nggak ada gitu. Iya. Sudah bisa dibayangkan dampaknya. apakah semua itu merupakan fitur yang kemudian menjadi kelebihan-kelebihan fasilitas milik klien Anda ini sehingga dipilih gitu. Artinya harga kan berdasarkan kualitas atau fitur-fitur gitu kan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Jadi gini Bang, kita nih udah klien kami ini tiga kali evaluasi dari pertama 2014 ke 2017, BPK, KPK itu evaluasi semua. Oke. Sampai terakhir di 2023 dievaluasi lagi dan nggak ada pembatalan kontrak atau pemutusan kontrak sejauh ini. Ditambah kemarin saksi dari Pertamina menyatakan bahwa kalau nggak ada TBBM yang sampaikan dari Bang Patra sangat berdampak kritis. Itu sudah terungkap di fakta persidangan melalui saksian Pak Adolf. Oke. Saya tambahin Bang, kenapa itu? Karena ingat, kita pernah pada satu saat itu ya bilang mau satu harga BBM. Iya. Iya. Ini juga penyebabnya. Satu harga BBM seluruh Indonesia itu hanya bisa dilaksanakan kalau stoknya ada. Stok ada dan deket. Lah iya Terjangkau, Bang, ya. udahlah Bang pokoknya ini ya kita ratain aja deh besok. Ya pusing betul ya kan. Jangan ngambek gitu. Soalnya di Februari 2025 yang bulannya oplosan, Iya. faktanya tidak ada penyitaan BBM oplosan Nggak ada. sampai sekarang gitu. Oh. Apa yang disita? Malah tankinya yang disita yang bermanfaat untuk negara disita, dipakai tanpa dibayar. Mungkin Bang Patra, apakah ada perspektif di luar hukum yang kemudian disusupkan ke dalam kasus ini sehingga jadi oplosan kasusnya ini? Nah kalau ini saya bicara ya sebagai seorang dosen nih, Bukan aktivis ya? aktivis tadi nyampur. Begini Pak, dalam sistem hukum dalam sistem peradilan pidana, tujuan paling utama itu kan ya bagaimana orang yang bersalah itu bisa dihukum. Kan itu tujuannya. Tentu dengan juga
ada keadilannya di situ. Pertanyaannya, kalau di Republik ini justru ya memunculkan banyak pertanyaan, orang-orang yang diadili itu ternyata bukan orang-orang yang bersalah, tetapi dia kena hukum. Kan jadi masalah, Pak. Nah, 5 tahun ke belakang, kalau kita evaluasi, kita lihat, kita nilai, banyak terdakwa itu sumbernya ada 2. Satu, pejabat BUMN, ya, yang kedua pihak lainnya itu para pengusaha yang bekerja sama dengan BUMN. Dan yang paling banyak itu pejabat BUMN yang sudah tidak menjabat lagi. Jadi diulik-ulik setelah keluar dari situ kan. Persis, Bang Banyak Don. gitu. Ya. Apa bahayanya kalau ini dibiarkan, tidak ada evaluasi soal ya siapa yang berwenang untuk menghitung kerugian negara, dan seperti Bang Don bilang tadi, apakah boleh keputusan bisnis itu dipidana? Maka akibatnya, Bang Don, yang pertama, mungkin saja suatu saat ini, saya mungkin ya, saya nggak berdoa yang negatif, mungkin saja pihak swasta akan takut berbisnis dengan BUMN. Karena tadi seperti Bang Don bilang, dari 2014 nggak ada masalah, tiba-tiba setahun kemudian sudah pensiun misalnya, diulik. Sebentar, Anda mau mencoba mengatakan, Bang Patra, sebenarnya ini permainan dalam, tapi mencari sasaran luar sebagai korban. Ini makanya saya bilang tadi standing point-nya saya jadi dosen dulu. Oke. Jadi bahayanya adalah ya pihak swasta pada suatu saat mungkin tidak akan mau dia bekerja sama BUMN. Karena resiko tadi, siapa yang bisa menjamin kita akan nggak ada masalah di kemudian hari? Yang kedua, apa implikasinya? Mungkin suatu saat anak-anak muda yang hebat-hebat, orang-orang yang hebat-hebat nggak mau Pak jadi direksi. Poinnya, BUMN. saya kira ada beberapa waktu lalu ada semacam pemikiran bagaimana memisahkan kebijakan dan perbuatan melanggar hukum. Kebijakan itu nggak bisa diadili. Iya, betul. Tidak bisa membayangkan bahwa semua perusahaan itu untung, misalnya di BUMN ya. Dan kalau rugi itu dianggap korup. Itu kan repot ya. Saya tidak bermaksud untuk membela para koruptor, tetapi ini harus clean gitu. Yang mau kami sampaikan adalah kita ini nggak benarin yang salah, ya. Kita nggak benarin yang salah dan menyalahkan yang benar. Tapi tolong juga dong, kalau memang itu keputusan bisnis, kalau memang itu ada yang namanya kontribusi sama negara, hitung dong Pak. Jangan ada rentang 3,7 sampai 7 yang diambil katanya merugikan karena nggak dapat 3,7. Karena nilainya nyewa kapal 5. Pak, sekali lagi. Yang hitung siapa ini barang? Rentang Pak pun yang Idam, aku mau menentukan. nanya ya Pak Idam ya. Ini kan ada cerita bahwa ini dari jaksa, tentu mereka akan membuka bukti di atas meja pengadilan kan? Yang sementara ini ingat, kita Pak, tahu udah kan? 15 ini. Ya nggak apa-apa kan belum sampai pada pembuktian. Saksi-saksi Kan? kunci kan udah. Baru saksi kan, tapi kan dokumen sudah. Nggak boleh. Kalau Oke. dia nggak berkaitan dengan keterangan saksi, ya kan bawa surat sampai 2 truk, nggak ada nilai pembuktian. Poin saya adalah bahwa ini kan masih ada cerita tentang ada penunjukan langsung. Ini rekayasa untuk penerima pekerjaan ya. Jadi katanya ada penunjukan langsung. Yang mestinya ini Pertanyaan saya ke Bang Don, penunjukan langsung boleh nggak? Boleh, tapi Boleh. kan ada batasnya. Pertanyaan yang di saksi, apakah persyaratan untuk penunjukan langsung dipenuhi? Dipenuhi. Nah, itu yang kita mau harus buktikan kan. Saya tidak bisa mengatakan. 15 saksi udah dipanggilin. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Bang Idam. Mas Patra, bukan? Oke. Itu saya tertarik tadi. Anda bilang ratakan itu tanki. Gitu. Lalu orang bawa langsung dari Singapura. Ya. Sekarang Afrika. kira-kira bukan dari Afrika atau dari Singapura, lalu kemudian langsung disebarkan dari situ ke daerah-daerah Singapura tujuan. mau nggak jual? Jangan pede dulu. Oh, enggak, saya hanya mau tahu kalkulasi harga itu akan seperti apa. Biaya operasional angkutan berdasarkan keterangan dari saksi di muka persidangan di bawah sumpah 145 miliar per bulan.
dari 145 Singapura. miliar per bulan. Iya. Kalau kita dengan tangki di sini, Apa? kalau ada tangkinya di sini, Lah ini 2,9 triliun untuk 10 tahun. Oh, per 10 tahun. Kalau itu per tahun ya. pengiriman. ya, Iya lah Pak, mau-maunya kita, mau kita naikin boleh, nggak boleh kalau Singapura. Ini 10 tahun Pak, jangan dikira 2,9 ini ya kita nggak nyediakan jasa. Nah, pertanyaannya, Tangki apa semua. kan selalu dianggap intermediary itu membuat biaya lebih mahal. Pak, kalau memang masih murah dari Singapura, balik lagi ratain aja nih tangki. Ya udah. Ngapain pakai tangki? Ternyata minyak itu rasanya asam juga ya. Tapi ada yang asam-asam manis karena hanya ada di Super Super nih, ya kan? Kita makan permen dulu, jangan kemana-mana ya. Bang Idam nanti tanya aja Bang Patra rasanya Super Super kayak apa ya. Pemirsa, Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi.